Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrianti Moduto dengan NIM 13142225. Saya akan membahas materi mengenai administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Kemudian ada pengertian administrasi kepegawaian. Menurut FX Soyedjadi, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi, serta sifat dan hakikat pada karyawan atau anggotanya. Kemudian ada proses penerimaan tenaga kerja. 1. Penarikan tenaga kerja. Pencarian atau penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sumber daya tenaga kerja dari dalam perusahaan berasal dari pegawai perusahaan tersebut. Adapun sumber dari luar antara lain, yang pertama ada teman pegawai perusahaan, yang kedua badan penempatan tenaga, yang ketiga lembaga pendidikan. Ketiga, ada seleksi dan orientasi. Seleksi dimaksud untuk memilih bibit-bibit unggul. Pada umumnya, seleksi dilaksanakan apabila pendaftaran lebih dari jumlah lowongan yang tersedia dalam perusahaan. Setelah lolos seleksi, pegawai tersebut harus mengikuti orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerja atau pegawai baru kepada lingkungan perusahaan. Kemudian pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan agar pegawai dan perusahaan merasa lebih tentram dan lebih aman. Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk panitia pembinaan keselamatan kerja. Kemudian kesimpulan, pegawai adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara dalam suatu jabatan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pasal 1 ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya baik manusia, keuangan maupun alam. Baik, itulah hasil presentasi dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.